Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Kali ini saya kebagian tema kewajiban mengeluarkan zakat. Dasarnya adalah dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya tegakkanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Dalam ayat tersebut berupa fi'il amar. Berarti fi'il amar ini menunjukkan wajib. Dan zakat ini termasuk salah satu rukun Islam yang ada 5. Ditinjau dari artinya. Kalau secara bahasa, zakat itu artinya bersih. Artinya suci, bisa juga artinya berkembang. Dikatakan bersih atau suci karena harta benda yang dimiliki seseorang, hakikatnya sebagian ini adalah merupakan haknya orang lain, orang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Dikatakan berkembang karena dengan dizakati, harta ini menjadi berkembang, menjadi barokah. Nah, ini dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, zakat ini adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Secara garis besar zakat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya zakatul mal, zakat harta. Yang kedua zakatul abdan, zakat yang diwajibkan kepada semua badan semua umat Islam, atau disebut zakat fitrah. Zakat mal ini merupakan zakat yang diwajibkan, yaitu dari orang yang mempunyai harta berupa emas perak. Kalau sudah memenuhi nisabnya dan 1 tahun, kemudian perdagangan, peternakan, perkebunan. Nah ini dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan sudah mencapai 1 nisab dan menjadi hak milik sendiri. Nah ini diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian zakat. Ini juga harta berupa pertanian, sawah, yaitu bagi orang yang menanam padi, menanam tanaman-tanaman. Ini kalau sudah memenuhi nisabnya, sudah mencapai nisabnya, batas-batas tertentu, ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Nah, zakat ini adalah untuk membersihkan dari harta yang sebenarnya ini adalah menjadi hak milik bagi orang fakir miskin atau mustahik yang lain. Ini zakatul amwal atau zakat mal. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah ini disebut zakatul abdan, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik tua maupun muda, besar atau kecil, perempuan maupun laki-laki. Nah, ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu ketentuannya adalah orang yang muslim, kemudian yang menangi akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Suatu contoh, misal ini besok, ini hari rayanya adalah tanggal 1 Syawal, insya Allah ini menunggu dari hasil isbat dari pemerintah Kementerian Agama, insya Allah yaitu tanggal 22 hari Sabtu. Misalnya ada bayi yang lahirnya itu kok hari
Jumat sore, Jumat menjelang maghrib, ya, Jumat menjelang maghrib, ini berarti menangi akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Bayi yang seperti ini wajib dizakati oleh orang tuanya. Namun kalau lahirnya ini setelah maghrib, misalnya maghrib pas takbiran, yaitu malam, kalau tahun ini misalnya hari malam Sabtu, besok ini malam Sabtu setelah maghrib ini sudah setelah ada pengumuman, ada isbat, yaitu boleh takbiran. Malam Sabtu setelah maghrib bayinya baru lahir lah. Bayi yang seperti ini tidak wajib difitrai. Sebaliknya kalau ada orang yang matinya kok sebelum maghrib malam takbiran, misalnya hari Sabtu ini takbirannya atau hari rayanya, Jumat sorenya sebelum maghrib kok matilah, mayit yang seperti ini tidak wajib difitrai. Namun kalau matinya itu setelah maghrib, ini berarti menangi akhirnya Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Nah, ini zakat fitrah. Nah, zakat fitrah kewajibannya yaitu afdalnya yaitu malam hari sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Tapi juga boleh dilaksanakan pada bulan Ramadan, misalnya di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Ya, untuk saat ini banyak sekali panitia zakat fitrah, yaitu di masjid, di musola, atau di Nahdlatul Ulama, di organisasi kemasyarakatan, di sekolahan. Nah, ini masih takjil namanya, yaitu mengawali dari waktu yang semestinya diwajibkan, yaitu besok malam hari raya. Nah, ini zakat fitrah. Adapun zakat fitrah ini diwajibkan yaitu bagi orang muslim, kemudian yang yang mempunyai kelebihan untuk persiapan makan satu hari pada tanggal 1 Syawal. Saya kira di daerah kita ini hampir semuanya ini berkewajiban, karena tidak ada orang yang tidak mempunyai kelebihan untuk makan satu hari. Untuk saat ini hampir semuanya ini diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Kisarannya berapa kilo? Nah, ini kisarannya untuk zakat fitrah ini adalah 1 sok. Istilah Jawanya 1 centak. 1 sok ini kalau diukur dengan timbangan ini sekitar 2 kilo 7 on lebih sedikit. 2 kilo 7 on lebih sedikit. Ini melihat kadar airnya beras. Kalau kadar airnya beras, maka ini isinya lebih banyak. Tapi kadar airnya kalau sedikit, beras yang lama, nah ini 1 sok ini kira-kira tidak sampai 2 kilo 7 on. Rata-rata sekarang ini ya sekitar 2 kilo 7 on. Ada yang 2 kilo 8 on dan lebih hati-hati lagi 3 kilo. Ini malah lebih baik. Nah, ini zakat fitrah yang wajib ini menurut Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i. Adapun menurut imam yang lain ini ada yang sampai 3 kilo 8 on, ada sampai 4 kilo. Nah, kita mayoritas di Indonesia, umat Islam di Indonesia ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yaitu sekitar 2 kilo 7 on atau ya 2 kilo 8 on. Ini kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini ya dibagikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak. Orang-orang yang berhak yaitu ada asnaf 8, golongan 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, al-ayat dan seterusnya, yaitu zakat termasuk zakat fitrah atau zakat mal ini diberikan kepada asnaf 8 atau yang ada di daerah itu. Asnaf 8 mulai dari fakir, orang miskin, kemudian orang ghorim, kemudian orang sabilillah, ibnu sabil, kemudian ibnu sabil, ini yang yang berhak menerima zakat. Adapun masjid pembangunan ini tidak boleh menerima zakat. Adapun mereka kadang ada yang menghelah, yaitu diatur, yaitu setelah zakat ini diserahkan kepada panitia, ini ada mustahiknya. Nah, mustahiknya ini kemudian sudah menjadi hak mustahik, maka boleh diberikan, ditasarufkan untuk kepentingan lain, untuk kepentingan operasional zakat, kemudian untuk pembelian keras kresek,
kemudian untuk administrasi dan lain sebagainya juga termasuk pembangunan. Inilah sekilas tentang zakat yang diwajibkan kepada kita kaum muslimin. Ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang ada 5. Semoga singkat yang kami sampaikan ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.